banyak membaca istighfar dan taubat. Artinya apabila sudah ilmu ma'rifat masalah baqa, orang yang sudah punya ilmu itu ada perubahan. Perubahannya itu di lidah. Sesudah mengaji Tuhan bersifat baqa, artinya kekal, mustahil, hancur, dalilnya wa yabqa dan baharu alam, lalu berubah aja. Karena ilmu tadi ada di hatinya, berubah muntungnya. Apa perubahannya? Senang, nyaman, lezat, himung, hobi membaca istighfar. Artinya apabila balum tapi katuju banyak menggunakan muntung untuk istighfar, tetapi katuju berdiam atau katuju omong mengobrol, berarti ma'rifatnya kepada Tuhan bersifat baqa belum sempurna. Kalau kada mengenal pada cuma kada sempurna. Jadi samunyaan itu ada perubahan. Orang yang sudah mengenal Tuhan bersifat kidam, artinya sedia mustahil berpemulaan, dalilnya huwal awwalu. Kita ini adalah kada bersifat kidam, kita asalnya adam alias kadada. Lalu diadakan Tuhan kepada orang yang sudah kenal Tuhan bersifat itu kidam, perubahan ada di jiwanya. Apa perubahannya? Tanda masuk ilmu ma'rifat tadi, muntungnya ini suka banyak membaca alhamdulillah. Langsung perubahan, muntung itu langsung berubah. Kurang nafsunya itu berpander, kurang nafsunya itu berdiam. Timbul ilmunya itu menyuruh babacaan muntung tadi. Jadi nang pandiam ampih, nang pamender ampih, baalih katuju babacaan. Alhamdulillah, dorongan dari makrifat Tuhan bersifat idam. Astagfirullah, dorongan makrifat yang di hati bahwa Allah bersifat baqa. Adapun wujud, Allah bersifat wujud, artinya ada mustahil, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda minhuma dan baharu alam. Orang yang sudah ada di hatinya makrifat Tuhan bersifat wujud, ada perubahan di lidahnya. Apa perubahan di lidah? Suka membaca la ilaha illallah, la mawjud illallah. Atau suka membaca Allah, Allah artinya Allah mawjud, Allah mawjud. Atau membaca hu artinya huwal mawjud, huwal mawjud. Ini bagi ringan ke makrifatannya terhadap tiga sifat itu. Kalau makrifatnya itu pol, niscaya muntungnya tadi bacaannya pol. Habib Abdullah Haddad menceritakan bahwasanya orang-orang di Tarim nang tuan gurunya rata-rata sumbahyangnya tiap malam 200 rakaat. Guru-gurunya rata-rata tuan guru di Tarim rata-rata saban malam 200 rakaat sembahyang dan masjidnya bergilir. Masuk ke masjid ini sekian rakaat, ma'alih pulang masjid ini sekian malam. Buliknya sebelum subuh. Sesudah guringan bini dan anak keluar dari rumah, datang ke rumah bini belum bangun, jadi bini anak kada tahu akan ibadah si laki itu. Begitu guru-guru di Tarim bahari. Bini sidin kada tahu ibadat sidin itu karena ibadat di luar rumah. Pulaknya menuju tempat ibadat sudah guringan orang di rumah, datangnya belum bangun. Dia kada tahu. Itu rata-rata. Zikir la ilaha illallah rata-rata 25.000 sehari semalaman. Quran rata-rata khatmataini bilail, khatmataini bin nahar. Dua khatam malam, dua khatam siang. Itulah guru-guru, ulama-ulama, tuan-tuan guru nang maajar nang bisi murid. Rata-rata Tarim berkata. Ini adalah berkat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lamma hamma Rasulullah SAW bil hijrah ila Hadramut haqqaqallahu ma ahammahu bi Sayyidina Ahmad al-Muhajir. Rasulullah itu pernah mencita di hati ingin mau pindah ke Hadramut. Padahal Hadramut itu adalah satu daerah yang orangnya syadidul bughd li ahlil bait. Orangnya 1000% marahnya kepada ahlul bait karena hasudnya. Am yahsudunan nasa ala ma'atahum itu yang syadidul bughd adalah Hadramut. Rasulullah ingin pindah ke sana
Keinginan Rasulullah yang dibikin oleh Allah dikabulkan oleh Allah, yaitu dengan cucunya yang bernama Habib Ahmad bin Isa yang disebut Al-Muhajir ilallah. Ini sebagai tahqiq Allah Ta'ala mengabulkan khotornya Rasulullah. Rasulullahnya disuruh di Madinah, cucunya Ahmad suruh di Hadramaut. Lalu diulah kata-kata kaidah umum sudah itu. An-Nurul Muhammadi fil Madinah, was-Sirrul Ahmadi fi Hadramut. Man arada Nurul Muhammadi fa alaihi bil Madinah, man arada Sirrul Ahmadi fa alaihi bi Hadramut. Sehingga Hadramut itu menjadi orang ahli sunnah wal jamaah keseluruhannya. Nang asalnya tadi Masya Allah macam-macam. Karena sirnya Nabi Muhammad dikirim ke sana. Sir Ahmadi, sir Nabi nang ngaran Ahmad di sana. Li'annal walad juz'un minal walid. Jadi Habib Ahmad bin Isa juz'un minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bid'atun minni, ayat qit'ah juz. Kita kalau melihat sejarah orang-orang itu menggunakan lidahnya, membaca Quran aja 2 hatam malam 2 hatam siang, sudah berapa muntungnya itu digunakannya. Sambil sembahyang lagi, sembahyang sunat, bukannya berduduk membaca. 200 lagi rakaatnya. Nah ini Rasulullah SAW tatkala kakinya bangkak sembahyang, batis bangkak maka sembahyang. Ditakuni nang bini, kenapa piang ini bangkak batis sembahyang aja malam? Ujar Nabi, afala akunu abdan syakura. Aku menganggap bahwasanya bangkak ini nikmat wajib disyukuri. Oleh sebab itu aku menambah sembahyang. Jadi Rasulullah itu jadi ikutan kita setiap bala musibah yang datang. Kalau kita mengikut Nabi, ini bukan bala, ini bukan musibah, ini adalah nikmat, wajib bersyukur. Tambah bala, tambah gembira, tambah musibah, tambah senang. Lamun menurut Nabi, lamun menurut nafsu, tambah bala, tambah repot, tambah musibah, tambah abur. Karena tidak mutabaah kepada Rasulullah SAW. Karena bala ini alamat yang pasti bahwa Allah itu mahabbah kepada seorang hamba. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Ahabba kada? Sahidnya di ahabba sini. Jadi bala ini tanda Tuhan cinta. Masa orang cinta mendatangkan bala kepada yang dicintainya, lalu namanya rahmat atau nikmat. Ini ilmu nang langsung dapat diserap seluruh badan, artinya dipahami oleh seluruhnya. Karena ilmu itu paham, maunya masuk paham. Paham itu kan utak, mana paham? Keseluruhan badan paham. Sebab yang menerima paham itu sir daripada Rasulullah yang misra di badan kita hingga di pakaian kita. Tidak ada antaranya, tidak ada kosongnya. Sir itu misra, tidak ada kosong. Itu nama misra. Arti misra itu kada ada kosong, tidak ada campuran yang lain. Kada ada yang lain, itu arti misra. Kalau seperti air di dalam tumbuh-tumbuhan, masih ada ini tumbuhan, ini air. Ini tidak ada lagi. Luarnya rahasia, dalamnya rahasia. Tidak ada antara keduanya. Itu yang dinamakan Alipudzat As-Sari sirruhu fi sa'il asma'i was sifat. Ahmad ismuhu Ahmad, ismuhu Ahmad, ismuhu Ahmad,
Ahmadun alif alifuddat as-sari sirruhu fi sa'il asma'i was sifat. Ha'un hayatul alam alladhi minhu mabda'uhu wa ilayhi intiha'uhu. Mimun Ahmad mulkid darain aw malikun fid darain sahibus sultan fid darain. Dal dawamul ubudiyah Ahmad ismuhu Ahmad alifud dzat as-sari sirruhu fi sa'iril asma'i was sifat. Ha'un hayatul alam alladhi minhu mabdah wa ilayhi intiha'uhu. Mimun malikud darain aw mulkud darain. Dalud dawamul ubudiyah. Subhanallah asra. Jadi tetap nangkaya itu tetap ubudiyah, tetap hamba. Nggak bisa seperti yang dikatakan Nasara jadi Tuhan Nabi Isa. Jadi Rasulullah SAW itu ikutan kita. Yang sangat penting ikutan kita adalah di bidang menamakan bala musibah itu dengan nikmat. Memberi nama bala dengan nama nikmat, memberi musibah dengan nama nikmat. Yang wajib disyukuri. Afala akunu abdan. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala subuh hari habis salat berjamaah datang kepada istri yang satu, ada enggak yang dimakan? Enggak ada. Datang kepada yang satu, enggak ada, sampai 9 istrinya tidak ada yang dimakan. Apa kata Rasulullah? Idzan ana asumu. Kalau begitu saya menyukuri tidak ada makanan hari ini dengan puasa menyukurinya. Jadi Rasulullah SAW itu apabila dapat kesulitan apa-apa disyukurinya. Dua ini cukup dalil bahwa Rasulullah itu ikutan kita, bahwa menyebutkan bahwa apa bala musibah itu bukan bala, bukan musibah, nikmat. Wajib syukur. Bangkak batis disyukuri dengan sembahyang. Makanan kalau ada disyukuri dengan puasa. Lamun kita kalau ada makanan bungul bananya ini yang bercari-cari tang makanan ini parutna kolorokan. Nah itu. Jadi ujar ta uswatun hasanah juga ujar. Laqad kana lakum juga ujar. Fattabi'uni ujar. Nah begitulah dua ini cukup, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini sebagai bahan untuk kawan-kawan kita kalau mau membicarakan masalah Rasulullah akhlaknya di bulan ini atau bulan-bulan yang akan datang. Yang penting kita tekankan kepada masa kita sekarang supaya mereka itu sama-sama bersyukur kepada Allah dengan dua itu dalil Rasulullah. Biar saban malam itu juga dibacakan oleh orang-orang di kampung sini. Nang bahwa Rasulullah itu syakura. Pertama bidang itu bangkak batis diubah ibadat, nang kedua kada ada makanan dibawa puasa. Supaya masyarakat kita ini berisi syukur, hatinya berataan kepada Allah Ta'ala. Jangan ada satupun masa kita yang mendengar orang yang kufur nikmat. Supaya semuanya wasan disyakir. Supaya masyarakat kita menjadi orang yang syakir semua. Dan supaya matinya di dalam syukur. Nah itu. Ini bahan. Balighu anni walau sedikit. Okay. Kalau kita mikir, masya Allah, banyak lagi syukurnya Rasulullah di bidang macam-macam. Kalau kita tarikh, cuma kada boleh juga terlalu banyak, sedikit aja. Ya kalau lah sedikit, tadrij, sedikit supaya kurang bahar itu apabila melajari sebiji lawan muridnya sudah sempurna maka hanya dilajari dengan sebiginya. Kayak orang bari makan anak, mbak sudah ditaguk, hanyar dibuati pulang. Mbah ditaguk, hanyar. Mun baluman lagi menaguk, hanyar kunyah aja. Kurang bahari kada menambahi kemuntung itu lagi. Kaina aja biar setahun 2 biji aja. Nah itu. Tadrij. Quran pun datangnya tadrij juga. Insya Allah selamatan aja
Berapa ikung nang harat-harat cagarnya syafaat kita di Martapura di hulu sungai ini. Banyak nang cagar bari syafaat. Sudah disebutakan kita hidup ini lamun cagar masuk surga, bausaha sorongonan zaman wayah ini ngalih benar. Tinggal lagi kita lurung semacam. Mudah-mudahan Allah memberi syafaat saja. Nabi bisi syafaat, guru kita bisi syafaat, wali-wali bisi syafaat, orang soleh bisi syafaat, anak-anak kita cagarnya memberi syafaat. Jadi kita ini mengharap syafaat, mengharap kepada Allah syafaat orang aja lagi. Bangsa kitanya yang hendak masuk ke surga, tak ada mayu syafaat aja lagi. Banyak yang cagar memberi syafaat, banyak minta kepada Allah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau syafaat orang-orang yang Engkau berikan syafaat. Nang illa biiznihnika. Dan alhamdulillah sudah kita kada perlu bicara lagi. Sekarang berubah sesudah baik garing ini. Di majelis kita banyak berdoa arwah batahlil. Hingga batahlil khususan bagi guru-guru kita nang hidup nang mati telah. Bini guru, mintuha guru, anak guru sampai turunannya hari kiamat. Jiran sidin mintu jua. Itu niatan tak doa arwahnya. Nah itu. Jadi kita itu semoga dapat syafaat guru. Nah, boleh aja kalau sifatin tah. Artinya ba arwah tah supaya dapat syafaat sidin boleh aja kalau. Hah? Artinya termasuk ikhlas juga kalau. Walau ikhlas orang awam, syukur juga awam daripada awam. Nah ini sebab kitab-kitab yang dilajarkan guru kepada kita, yang kita ini harapan sidin membacakan sudah banyak kita kada bacakan lagi. Amalan-amalan yang dituliskan guru atau di baris sidin tulisannya banyak kada bacai. Anak buah guru nang banyak nang kita kada ketahui lagi, tapi tak ketahui lagi. Kubur guru banyak nang kada kita ziarahi lagi. Banyaklah kita lawan guru-guru ini kesalahan, banyak benar. Jadi sekarang sudah dilaksanakan untuk menjabar kekurangan kita dengan tahlilan. Dan malah kalau bisa kita niatkan semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita daripada niat-niat kita dan amal-amal kita, niyatina wa amalina, mudah-mudahan ini untuk guru-guru kita sekulawargaan. Gitu ya. Wa insyaallah madatnya daripada masyayikh kemana bukannya lagi? Kemana? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Al jaza' min jinsil amal. Berkat ilmunya dapat, berkat karamatnya dapat semua. Dengan jalan hadis Nabi tahadau tahabbu. Tahadau tahabbu. Jadi ruh kita sama ruh beliau bisa berkasih sayangan. Lalu asrornya itu di dalam ruh bisa dapat. Itu yang bisa orang berpander siapa panderan lawan perguruan. Guru Seman siapa panderan lawan Turki. Saifullah. Guru Bangnya siapa panderan pertama lawan Syed Amin Qurbi. Kedua Habib Husin Jumbang Al-Haddad. Ketiga Datuk Kelampayan. Keempat Imam Ghazali. Kelima Datuk Bedok namanya Malkan. 5 inilah dekeng bagi guru bangnya. Setiap apa kesulitan datang memadahkan jawabannya ini begini. Karena sudah tahadau tahabu, karena rancakan ba'arwah, napa aja diarwahkan hingga untuk guru dan sekeluargaan. Beri makan orang niatnya pahalanya untuk guru sekeluargaan juga, ruhnya itu dapat. Bisa berhubungan. Arwah sepupu oleh niniku, sepupu sekali juga jatuhnya, yaitu Haji Muhammad Arif nang di Rengintang. Beliau itu khalifah bagi Haji Anang Ilmi. Jadi wilayahnya Haji Anang Ilmi diterima oleh Haji Arif. Haji Ilminya yang disuruh manjur ke sana. Bama anjur setelah terima sudah meninggal Haji Anang Ilmi. Nah, itu gantinya pulang wali. Di bidang keamanan. Di bidang keamanan.
dapat bagian dari kismah dari, lalu dapat wilayah. Sidin salam pandangan dari Allah. Aku cuma kada lawas juga lagi 10 hatam lagi Quran untuk Rasulullah. Aku boleh juga. Orang untuk Rasulullah. Orang alim apabila sudah tahu benar nangkai apa Rasulullah ini. Wasilah al-udma, tahunya arti wasilah, tahu di udma, tahu di qasim, buju-buju mesti nangkai apa aja derajat aulia setinggi-tingginya kada kawa malapas Rasulullah cintanya. Tambah makrifatnya, tambah cinta lawan Nabi. Tambah makrifat lawan Tuhan, tambah cinta lawan Nabi. Sebab man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Ayat hadis ini timbul man lam yaskurin nas, lam yaskurillah, timbul daripada tafsir ayat aniskurli wali dek kada. Sesudah Allah ibu bapak, Rasulullah lebih lagi dari ibu bapak. Manusia kada ibu bapak. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Aniskurli wali dek manusia. Jadi ada mesti syukur kepada manusia ada. Manusia yang sejuta utuh Sayyiduna Muhammad SAW, bukan seutuhnya. Jadi ini perubahan bagi kita semua. Kalau ada ilmu makrifat masalah wujud, perubahan di lidah kita. Suka membaca la ilaha illallah, lidah kita tidak suka berdiam lagi. Kalau suka lagi ngomong, suka hobinya itu la ilaha illallah, la ilallah atau Allah Allahu. Seperti ahli tarim itu suka benar apa tadi? Berzikir 24.000. Rata-rata itu guru-gurunya. Lalu muridnya ini melihat guru kayak ini, aku insya Allah kayak itu juga kayak enak. Lalu turun menurun. Malam habis isya guringan bebinian turun singgah ke masjid sini. Arti masjid itu bakas tempat sembahyang wali bahari pakai muqaddam misalnya, Umar Muhdar misalnya, Habib atau lagi saat misalnya Suwaini di mana bakasnya baik-baik singgah situ sembahyang sekian rakaat. Nah, sambil membaca Qur'annya 2 hatam, bakawal ada yang berdua, ada yang bertiga awal, ada yang sorongan aja. Sasalanya pulang, sasalanya sembahyang 200 rakaat itu, sasalanya membaca Quran 2 hatam tadi, membawa kitab, kada tertinggal ihya, kada pernah ihya itu ditinggal. Lawan Bukhari. Begitu orang mau. Bukhari dan ihya ini dibawa terus, di mana aja dibawa? Karena dibaca bagian. Ujar ditakon kenapa garang jadi ihya ini dibawa? Nah, karena disinilah kehidupan kita. Kenapa jadi Bukhari dibawa? Karena seakan-akan Nabi itu tetap bersama-sama kita. Alangkah bagusnya bisa kumpul sini kita adakan majelis khusus membaca kitab Bukhari, tidak pakai makna, cuma baca aja. Ini membaca sedikit, ini baca sedikit, sampai misalnya 2 bulan sehatam. Buliki pulang. Baca. Ada bermakna-maknaan. Pokoknya bagilir membaca kayak membaca Quran tadarusan 2 bulan apa? Hatam. Kalau di Solo, kalau di Jawa ada yang sebulan aja sehatam. Anggotanya kan banyak, ya paling-paling 10 itu. Yang 10 itu membaca. Pesanggu banyu dingin menyahaus misalnya. Ada yang dari apa? Dari subuh sampai ke pukul 10. Ada yang dari pukul 10 sampai ke zuhur. Ada dari zuhur sampai asar disambung lagi. Mbak asar sampai ke maghrib. Cocok aja lah, sebulan tamat. Waktu ketamatan itu kena tak nang kambing, kena lamak-lamak kambing datang ke khatam Bukhari. Nah, jadi kita ini apalagi umpama anak kita bisa membaca, cucu bisa membaca, menantu bisa membaca, serumahan aja. Tapi alangkah bagusnya misalnya di mana? Misalnya di sini kah? Aja tekan waktu itu ada. Kada lawas paling-paling ya setengah jam lah. Bagilir setengah jam aja waktu khusus membaca Bukhari, kada bermaknaan setengah jam. Bagilir membaca. Nang babaris saja Bukharinya, babaris semuanya, nyaman dah. Nah itu. Sirnya itu luar biasa. Itu kena nang termasuk nang artinya nang ma'ar rasul nang waladina ma'ahu terus deh. Ma'ahu terus. Ya lamun kada kawan juga kawan-kawan sarongonan Sarongon aja sudah. Apang kada kamu sarongonan
serongonan tu baca sakuat-kuat dan kayak baca Quran dia sakuat-kuat berapa juz nang ini berapa lembar serongonan aja nek pahalanya kesan guru sekolah bergaan nang masih hidup ke gurunya nang sudah mati kan tahu pokoknya perguruan kita arti perguruan kita tak sabigi huruf ini melajari sudah perguruan juga ngarannya apalagi urusan nang menjagakan hati kita menjagakan awak kita nang pina tebekok-bekok dibujulakannya nang kesalahan dibujulakannya nang ada rencana pina kali terbag akhirnya akibat bagus anunya diaturakannya apalagi ini nek maginnya nang masalah irsadul ruh ini maginnya ya kan patut benar tahapnya apa dihadiahi tahlil dan sebagainya itu tadi. Nah jadi itu dari berapa kita dapat sudah. Kalau orang kena Tuhan bersifat wujud, cirinya kena, muntungnya berubah. Suka membaca zikir. La ilaha illallah, Allah Allah, hu. Atau la haula wala quwwata pokoknya zikir tadi kan. Nah kalau sudah kena Tuhan bersifat kidam, itu muntungnya suka alhamdulillah. Atau gimana jadi la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau orang sudah kena Tuhan bersifat bapak, muntungnya suka baca istighfar. Jadi ulun ini berpikir-pikir juga apa muntungku nih ketujuh berokok aja kan ketujuh berokok aja ketujuh bacaan kah maka ujar Habib Usman kayak itu tadi ada perubahan amil datang bukan fi'il mudhari mun datang amil jazam berubah adanya mun datang amil nasab ya kan mun nyakadada amil tetap rafa. Ini amilnya sedang datangan wujud ada amil juga kidam baqo mukhalafah ya kasih obahan mabni kenapa kisah kan ilmu itu untuk beramal jadi ada perubahan ada ilmu langsung amal itu ada belum ada terdapat lagi ya satu kitab sifat 20 Melayu dikarang oleh ulama nang isinya satu sifat serta amaliyahnya hanya Habib Usman Batawi bin Yahya. Lalu Sidin bingung bubuhan orang Arab-Araban Habib-Habiban yang di Indonesia bingung kita. Habib Usman Batawi paling top di Indonesia. Karangan Sidin kitab bahasa Melayu. Habib atas Habib Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Bantan, orang Bantan, semua karangannya bahasa Arab, tidak ada dia mengarang bahasa Melayu, bahasa Jakarta. Di sini orang-orang ahli rahasia bingung, hebatnya nang berdua ini. Orang Arab mengarang bahasa Melayu, orang Melayu mengarang bahasa Arab, wah coba. Nawawi Bantan dengan Umar, ada Habib Usman Batawi. Radhiyallahu anhu. Jadi kita berani membaca karangan, berani membaca amalan, wirid-wirid dari Habib Usman Batawi karena sudah ada ikatan. Alhamdulillah. Tinggal lagi apa lidah kita, apa muntung kita ini ada perubahan kah, atau tetap aja kah, atau bebanget kah? Ini muntung nih. Suka bacaan, muntung, kada tapi suka lagi pendiam. Kan manusianya ada yang katanya berdiam aja, kan kada bacaan kada berdiam tuh kan. Ada jualan igo-igo peribahasanya. Kada menyambat pan, cuma artinya ada macam-macam. Nah, lalu kalau sudah datang amilnya ilmu itu tadi, ada dirobahnya muntung kita ini. Ini menyuruh berzikir, ini menyuruh alhamdulillah, tahmid, ini menyuruh istighfar. Wujud idam baqa. Mukhalafah menyuruhkan kita membaca subhanallah tasbih.
Barang siapa ingin mendapat kebaikan dan keberkatan, termasuk keramat, nang kada kau dihitung banyaknya, termasuk sugih. Iya kata? Hah? Termasuk napa-napa nang dikehendak kita kabul. Kenyaknya berkat tadi, maka saling banyakkan. Nang kedua lagi, selain daripada kebaikan keberkatan tadi dapatnya banyak benar dan mempunyai keunggulan pulang al-azimatil fadli. Artinya wibawa nang luar biasa. Guru bangnya memaknai fadli itu keunggulan. Iya, wibawanya luar biasa. Wasawab pahala pulang dapat banyak pulang 3 macam. Pertama istighfar, kedua salawat ala nabiyil mukhtar, ketiga doa. Guru Saman sembahyang hajat di masjid bulan puasa, sidin membaca doa di waktu sujud akhir. Ya Allah, kira-kira ada yang teguring tawa kalawasan sujud teh. Bangun sujud pulang sidin mendoanya la ilaha illallah guru. Lawas benar. Ikam tahulah nang dibaca Guru Saman itu kada sampai 1/10 daripada doa nang dibaca sidin waktu serongonan. Karena sidin itu orang alim tahu benar kada mau babawaan orang banyak mencagar panjang-panjang nang sakadar aja nang sakadar itu kita sudah kata lagi nah maaminakan